Shalom God Lovers, mari pagi ini saya mengajak God Lovers untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita masuk dalam kehadirat Tuhan, kita menyembah, kita berikan hati kita pagi hari ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Kami datang pagi hari ini memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, senantiasa Engkau baik. Terima kasih Bapa buat segala pemeliharaan-Mu hari demi hari. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Ragu Lewi. Hari ini saya membicara seri berikut ya, dari mengelola berkat, yaitu bagaimana merasa cukup. Mazmur Daud mengatakan, Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Roma 14 ayat 12 mengatakan, demikianlah setiap orang di antara kita memberikan pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Salah satu rahasia terbesar bagaimana saudara merasa aman, merasa puas dengan diri saudara adalah saat saudara menyadari bahwa saudara sebenarnya enggak punya apa-apa.
Semua ini dipinjamkan, dititipkan Tuhan pada saudara untuk beberapa dekade ke depan. Saudara tidak bawa apapun pada saudara lahir, dan saudara tidak akan bawa apapun pada waktu saudara pergi. Pekerjaan, posisi yang saudara banggakan itu suatu saat akan diambil dari saudara. Perusahaan yang saudara miliki suatu saat saudara tidak akan bisa nikmatin lagi. Segala apapun yang saudara kerjakan, yang saudara dapatkan hari ini, begitu saudara dipanggil Tuhan, saudara tidak akan bawa. Saudara, ini bisa jadi berita mengerikan, tapi juga bisa jadi berita menenangkan. Bagi orang yang tahu, ini akan jadi berita yang menyegarkan. Menyadari bahwa Anda ini sebenarnya tidak punya apa-apa. Ini semua dipinjamkan. Ini bukan milik saudara. Makanya firman Tuhan mengajarkan kita bukan jadi pemilik, tetapi menjadi pengelola. Saudara ini manajer dari semua aset yang Tuhan miliki. Dan untuk mengelola aset yang Tuhan miliki, itu tidak mudah. Makanya namanya manajer. Butuh jadi man atau jadi woman, pria yang dewasa untuk bisa mengerti bahwa ini bukan milik saudara. Tuhan memang izinkan saudara memiliki, tetapi itu bukan punya saudara. Hanya karena saudara bisa pakai sesukanya tidak berarti itu milik saudara. Saat saudara tahu bahwa saudara hanyalah manajer dari semua yang Tuhan berikan, saudara akan bisa pegang berkat dengan tangan yang terbuka. Saudara nggak bakal merasa kehilangan. Saudara, kunci yang pertama kita perlu mengerti bahwa kita harus menyadari baik-baik bahwa ini tidak ada yang selamanya. Tidak ada yang saudara miliki selamanya. Saya ada satu analogi yang saya bisa membantu. Pada waktu kecil, itu adalah masa-masa di mana handphone lagi muncul-muncul ya saudara. Dan setiap handphone yang saya miliki itu sebenarnya bukan dari uang saya sendiri saudara. Tapi handphone yang saya miliki adalah milik ayah saya, milik ibu saya, tapi diberikan pada saya untuk saya bisa pakai, tetapi kepemilikannya tetap milik mereka. Saya harap saudara bisa cerna. Mungkin bapak dan ibu beberapa melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Jadi itu handphone bukan milik saya, tetapi diberikan pada saya untuk dipakai sesukanya, selama saya tidak aneh-aneh. Nah, cara saya memakai handphone itu akan menentukan apakah saya tetap dipercaya atau tidak. Orang tua saya tidak keberatan kalau saya pakai untuk chat, telepon. Tapi tentu mereka akan keberatan kalau saya pakai itu untuk ya jual ginjal orang gitu, human trafficking. Sorry kalau agak dramatis. Atau misalnya saya ikutan teroris gitu, tentu mereka nggak suka. Mereka pasti akan ambil dari saya. Tapi kalau misalnya saya menggunakan untuk kepentingan yang baik dan tidak melanggar rencana-rencananya, maka itu tidak akan diambil dari saya. Bahkan saya bisa saja dipercayakan lebih. Cara saya mengelola itu akan buat saya dipercayakan lebih. Nah, itulah kira-kira gambaran dari stewardship atau penata layanan atau pengelolaan. Hanya karena teman-teman yang muda tidak relate, tidak berarti ini nggak benar, saudara. Banyak hal yang tidak relevan di hidup kita, tapi itu sebuah kebenaran. Saudara jarang bahas soal pengelolaan, jarang bahas tentang stewardship. Tapi di firman Tuhan penuh dengan stewardship dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Maka firman Tuhan bilang, we are the steward of God's grace. Kita adalah manajer, pengelola dari kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Saudara tahu gak, kasih karunia itu gratis, tapi bukan berarti murahan. Tuhan mati di kayu salib, memberikan nyawanya bagi Anda supaya Anda masuk ke dalam kerajaan-Nya, menjadi anaknya. Tentu itu sesuatu yang indah. Tapi saudara nggak berhenti sampai situ aja. Saudara sudah diangkat jadi anak. Saatnya saudara bertingkah atau belajar menjadi seperti anak. Makanya orang-orang selalu terlena dengan penerimaan Tuhan. Oh, Tuhan menerima saya apa adanya. Itu semua benar. Tuhan sayang sama saya. Itu benar. Tuhan peduli sama saya. Itu semua benar. Diterima bukan berarti tidak memperbaiki diri. Diterima bukan berarti tidak mengubah diri. Saudara diterima, ya saya kan memang begini, bukan berarti saudara bisa begitu. Tuhan menerimamu apa adanya. Tuhan mengasihimu apa adanya, tapi terlalu sayang padamu untuk membiarkanmu apa adanya. Tuhan mencintai engkau apa adanya, tapi terlalu cinta untuk membiarkanmu ala kadarnya. Keselamatan adalah pemberian dari Tuhan untuk saudara. Uang, waktu, talenta, bakat, keluarga, relationship, itu semua pemberian Tuhan untuk saudara kelola. Bagaimana saudara mengelola itu? Itulah pemberian saudara kepada Tuhan. Kelola dengan baik waktumu, kelola dengan baik istirahatmu, kelola dengan baik semua yang Tuhan titipkan padamu.
Dan biar suatu saat pada waktu di surga dia akan bilang kita, baik sekali kamu hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu, di dalam kepercayaan lebih besar lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau setia mengelola yang telah kau berikan. Apa yang kau titipkan. Biarlah ini gak jadi beban, tapi membuat kami tahu diri bahwa ini bukanlah milik kami. Thank you Lord, di dalam nama Yesus. Amin. May God's lovers yang merasa diberkati bisa membagikan link YouTube renungan ini pada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.